Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan database dan integrasi pada website. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andika Primastia dengan NPM 223111045 dari kelas SI 22B. Nah, mungkin langsung saja kita ke materinya. Definisi database adalah kumpulan data terorganisir dirancang untuk penyimpanan dan pengambilan data secara efisien. Data dikelompokkan ke dalam tabel dengan kolom dan baris yang struktur. Dan jenis database yaitu ada beberapa jenis, termasuk database relasional atau SQL dan database non-SQL. Setiap jenis memiliki keunggulan dan kelemahan, dipilih sesuai kebutuhan website. Next. Peran database dalam website. Penyimpanan data. Database menyimpan berbagai data mulai dari informasi pengguna, konten website, hingga pengaturan website. Selanjutnya ada manajemen konten, yaitu database memfasilitasi manajemen konten dinamis. Konten dapat diubah, diperbarui, dan ditampilkan secara fleksibel berdasarkan permintaan. Dan selanjutnya ada integrasi layanan, yaitu database mendukung integrasi layanan pihak ketiga seperti sistem pembayaran analitik dan platform sosial. Koneksi antara website dan database, yang pertama itu bahasa pemrograman. Website menggunakan bahasa pemrograman seperti PHP, Python, atau JavaScript untuk berinteraksi dengan database. Selanjutnya ada driver database. Driver database memungkinkan website berkomunikasi dengan sistem database tertentu seperti MySQL, PostgreSQL, atau MongoDB. Dan yang terakhir yaitu query language. Bahasa query seperti SQL digunakan untuk mengirimkan permintaan data ke database dan menerima hasil yang diminta. Next. Ambil data dari database. Yang pertama yaitu query. Query SQL dikirimkan ke database untuk mengambil data yang diinginkan. Selanjutnya ada hasil. Database mengembalikan hasil query dalam bentuk tabel data, siap diproses oleh website. Dan selanjutnya ada tampilan. Website menampilkan data yang diambil dalam format yang mudah dipahami oleh pengguna. Oke, kita next. Menyimpan data ke database. Pertama yaitu input, ya, harus input data tentunya. Pengguna memasukkan data formulir melalui website. Dan selanjutnya ada validasi. Website memvalidasi data untuk memastikan keakuratan dan keamanan. Selanjutnya ada penyimpanan. Data yang valid disimpan ke dalam tabel database yang sesuai. Next. Dan memperbarui data dalam database. Yang pertama harus identifikasi. Website mengidentifikasi data yang ingin diperbarui. Selanjutnya ada perubahan. Pengguna melakukan perubahan pada data yang teridentifikasi. Dan selanjutnya adalah update. Query SQL digunakan untuk memperbarui data dalam database. Next. Selanjutnya ada menghapus data dari database, yaitu pertama seleksi. Website mengidentifikasi data yang ingin dihapus. Selanjutnya konfirmasi, penggunaan konfirmasi penghapusan data. Dan selanjutnya ada yang terakhir yaitu penghapusan. Query SQL akan digunakan untuk menghapus data dari database. Oke, kita next. Contoh implementasi formulir PHP. Formulir PHP yang pertama ada form HTML. Formulir HTML mengumpulkan data dari pengguna, dan selanjutnya ada PHP yaitu script PHP memproses data formulir yang dikirimkan ke database. Dan selanjutnya ada database, data yang disimpan dalam tabel database yang sesuai. Dan yang terakhir ini soal latihan dan jawaban. Buatlah kode PHP untuk menghubungkan database MySQL dengan nama MyDB dan username-nya root dan passwordnya adalah kosong. Mungkin langsung ini jawabannya. MySQL connect dalam kurung localhost dan root, dan yang ini hanya tanda petik itu passwordnya, dan MyDB ini nama dari database tersebut. Nah, jika koneksi gagal akan error, dan else-nya jika koneksi berhasil. Buatlah kode. Yang selanjutnya ada soal kedua, yaitu buatlah kode PHP menampilkan data
data dari tabel user dengan field nama dan email. Nah, mungkin ini query atau gambaran untuk menjadi contoh dari soal tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.